Ya. Makanya kemarin ditanya oleh Imam Hasan itu, apa yang kau persiapkan untuk hari ini? Gitu. Jadi seolah-olah ketika istrinya meninggal, dia langsung berkaca, mau saya pun akan meninggal. Yang saya persiapkan adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu. Dia membayangkan betapa kuburan itu sangat menakutkan. Maka apa yang dia persiapkan kecuali tadi syahadat la ilaha illallah, itulah yang akan dilamatkan. Seolah-olah itu adalah password ketika Anda mau selamat, ya, maka harus ingat password itu. Ya, itulah nanti yang disampaikan di dalam Al-Quran. Ya, wa yusabbitu al-mu'minina qawla tsabit fil hayatid dunya. Ya. Allah akan menetapkan perkataan bagi orang-orang mukmin, perkataan yang tetap. Ya. Memang banyak ulama yang menafsirkannya ini akan terkait dengan ketika seseorang akan dijemput ajalnya. Jadi ketika nanti di akhir hayat, orang mukmin yang selalu mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika dicabut nyawanya, itu maka akan keluarlah qaulus gitu, perkataan yang tetap. Apa perkataan yang tetap? La ilaha illallah. Makanya itu selalu kita bacakan. Jangan sampai bacaan itu seperti apa? Seperti burung beo, cuma di lisan doang, sehingga akhirnya bukan qaulus tsabit. Itulah kenapa para masyayikh, para mursyidin itu mengajarkan kita wirid yang banyak. Kenapa wirid yang banyak? Agar dia nanti sabit, agar dia nanti mengakar, gitu, ditanam terus, gitu. Jadi makanya panjang lah. Makanya kita itu diupayakan nyelentuk, itu jangan nyelentuk yang sembarangan, gitu. Latahan itu harus latahan yang istighfar, hamdalah, ya. Ini agar itu mengakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-28, insyaallah nanti malam 29. Ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, ya, dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fi darain amin. Falamma dufinat qama al-farazdaq ala qabriha faqala. Dan ketika istrinya, kemarin masih cerita istrinya Farazdaq
yang meninggal. Dan ketika istrinya dikuburkan, lalu Rasul berdiri di atas kuburan istrinya, faqala, dan dia mengatakan, akhafu wara'al qabri in lam tu'afini. Saya takut terhadap sesuatu yang ada di belakang kuburan jika engkau tidak memaafkanku. Asyadda minal qabri irtihaban wa adhiqa. Sesuatu yang sangat menakutkan dari kubur itu ada yang menyala dan akan menjadi sangat sempit. Di kuburan itu, ya, sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah itu, ada kalanya menjadi api, keluar api, dan ada kalanya akan menyempit. Dan itulah yang dikhawatirkan. Dan definisi kuburan itu memang kalau dalam kitab tauhid, ya, definisi kuburan itu memang lubang yang dibuat, ya, seperti yang sudah ma'ruf, yang sudah kita ketahui, ya, tanah yang digali gitu. Tapi secara umum, ya, yang dimaksud dengan kubur itu bukan khusus lubang yang kita buat di tanah itu. Ya. Kenapa? Ya, dikarenakan nanti ini kaitannya dengan ada orang yang meninggal dimakan paus, ada orang yang meninggal terbakar hangus, ya, ada orang yang terkena bom lalu pecah. Nah, itu semua kategorinya adalah sebetulnya kubur. Ya. Jadi kubur itu tempat di mana orang, ya, setelah meninggal. Lalu kenapa kuburan itu identik atau makna yang masyhur dengan kuburan itu adalah lubang? Itu dikarenakan memang, ya, itu sesuatu yang kebanyakan, ya, mayoritasnya seperti itu. Maka dia dinamakan kubur karena itu alasannya. Namun secara umum yang dimaksud dengan kubur itu adalah lebih kepada tempat di mana orang telah meninggal. Nah, disitulah sebetulnya kubur. Ya, bisa di laut, bisa di perut ikan, bisa di udara, atau di mana saja. Karena ini adalah tempat. Jadi kubur itu nanti tempat di mana orang setelah dia wafat di situ ada ya. Atau dikenal dengan istilah alam barzakh. Jadi kubur itu tempatnya, lalu alam barzakh itu adalah dunianya, alamnya. Ya, jadi alam barzakh itu, ya, adalah alam atau dunia kehidupan, ya, yang pemisah antara dunia dengan akhirat. Ya. Nah, itu diambil dari kata surat Ar-Rahman itu, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, yang berkasih itu. Jadi artinya dia kita semua tahu bahwa antara air laut dengan air sungai itu ketika dia menyatu, dia enggak tercampur, tapi seolah-olah ada dinding yang tidak terlihat. Ya, nah itu alam barzakh. Ya. Nah, mungkin kalau orang barat bilang atau alam besar, mereka ada istilah big hole. Sampai sekarang mereka masih meneliti itu big hole itu apa? Gitu, lubang besar itu. Ya, bahkan kepercayaan orang Cina pun sampai ke titik itu. Gitu. Ada dunia di mana bukan kehidupan dunia, artinya ada kehidupan bukan kehidupan kita di sini, tapi ada orang bisa masuk ke alam itu. Dan kita orang Islam, ya,
meyakini bahwa kita tidak akan bisa sampai ke akhirat tanpa melalui alam barzakh itu. Dan alam barzakh itu merupakan tahapan awal kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau ibaratkan dunia ini barulah permulaan, ya, dan bukan alam yang sebenarnya. Alam yang sebenarnya itu nanti mulai masuk di alam barzakh itu. Ya. Dan kita meyakini bahwa di dalam situ, di tempat itu, di alam situ akan ditemukan kenikmatan dan ditemukan siksaan. Ya. Yes, ada kopinya. Ya. Nah, tergantung dulu. Ya. Kalau yang soleh, ya kopinya nikmat, ya, enak. Kalau yang enggak soleh, ya toleh, ya, itu kopinya ya enggak enak, ya. Ya banyak masalah lah gitu. Idza ja'ani yaumul qiyamah, jika datang, ya, kepadaku di hari kiamat, qaidun 'anifun, ya, pemimpin, ya, atau kapten 'anifun yang yang sangat menakutkan, sawabun, ya, penuntun jalan gaib, yasuku al-farasnaqa, yang akan menuntun, yang akan menggaib farasnaqa. Laqad khaba min awladi Adam al-mashiyah, sungguh telah khaba, merugi, min awladi Adam, dari anak cucu Adam, dari manusia maksudnya, man masyiya ilan nari, orang yang berjalan menuju neraka, madhulul qiladati asraqo, terikat, terbendek, bendek. Nah, tangannya ditaruh di, ya. Jadi apa? Itu adalah sesuatu yang menakutkan. Jadi sudah tergambarkan, ya, betapa nanti ketika orang sudah masuk ke dalam lahan, ya, masuk ke kuburan, lalu akan dibangkitkan kembali dan akan dipimpin, dituntun oleh gaib, oleh siapa? Korlapnya, apa namanya, gaibnya, ya. Dan gaibnya itu bukan gaib yang pramugari, gaib itu garang, ganas, dan itu adalah satu kerugian karena dia kalau gaibnya kayak gitu udah pasti akan dituntun ke neraka. Jangan salah pilih, ya. Kalau salah pilih, ya bisa akan dapat yang begitu, gitu. Salah jam jangan sampai. Jadi, ya, dia di atas makam istrinya, ya, meratapi langsung. Inilah yang dimaksud dengan kemarin bahwa kematian itu adalah wa'izah, sebagai pengingat, ya, sesuatu yang akan mengingatkan dia yang mati padahal istrinya, tapi yang dia ingat adalah dirinya, ya. Nanti dia pun akan masuk ke sana, dan di dalam situ adalah sesuatu yang menakutkan. Bukanlah yang baik itu sebelah saya, gitu. Jadi dia akan suatu saat ketika dia masuk ke sana, ya, makanya kemarin ditanya oleh Imam Hasan itu, apa yang kau persiapkan untuk hari ini, gitu. Jadi seolah-olah ketika istrinya meninggal, dia langsung berkaca, mau saya pun akan meninggal. Yang saya persiapkan adalah syahadat la ilaha illallah wa Muhammadan Rasulullah. Itu.
Dia membayangkan betapa kuburan itu sangat menakutkan. Maka apa yang dia perserukan kecuali tadi syahadatu an la ilaha illallah, itulah yang akan diramakan. Seolah-olah itu adalah password ketika Anda mau selamat, ya, maka harus ingat password itu. Ya, itulah nanti yang disampaikan di dalam Al-Quran, ya, wa yusabbitu al-mu'minina qawla tsabit fil hayatid dunya. Ya. Allah akan menetapkan perkataan bagi orang-orang mukmin, perkataan yang tetap. Ya. Memang banyak ulama yang menafsirkannya ini akan terkait dengan ketika seseorang akan dijemput ajalnya. Jadi ketika nanti di akhir hayat, orang mukmin yang selalu mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika dicabut nyawanya, itu maka akan keluarlah qaulus gitu, perkataan yang tetap. Apa perkataan yang tetap? La ilaha illallah. Makanya itu selalu kita baca. Jangan sampai bacaan itu seperti apa? Seperti burung meong, cuma di lisan doang, sehingga akhirnya bukan qaulus tsabit. Itulah kenapa para masyayikh, para mursyidin itu mengajarkan kita wirid yang banyak. Kenapa wirid yang banyak? Agar dia nanti sabit, agar dia nanti mengakar, gitu, ditanam terus, gitu. Jadi makanya panjang kan? Makanya kita itu diupayakan nyelentuk itu, jangan nyelentuk yang sembarangan, gitu. Latahan itu harus latahan yang istighfar, hamdalah, ya. Ini agar itu mengakar. Gitu. Jadi ketika kepleset itu udah, gitu. Nanti karena itu ketika ditinjau, ya, dari sisi lain, ucapan yang keluar ketika seseorang itu dalam keadaan terpojok, maka itu adalah ungkapan dia memohon pertolongan kepada sesuatu yang dia ucapkan, gitu. Jadi ketika orang sudah terpojok, maka yang dia ingat adalah sesuatu yang menurut dia mampu memberikan pertolongan. Maka kalau yang diingat kodok, nah berarti artinya kodok itu akan memberikan pertolongan kepadanya. Gitu. Kunci kan? Kunci. Nah itu qaulus tsabit maksudnya. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai itu nggak mengakar ke dalam diri kita. Maka harus kita upayakan, ya, dari hal yang sangat remeh seolah-olah, gitu. Kata-kata yang kita keluarkan itu diupayakan jangan sampai kata-kata yang nggak baik, gitu. Ya, harus diupayakan yang keluar adalah sesuatu yang baik, karena nanti apa logikanya, nggak mungkin teko itu akan menuangkan susu kalau isinya adalah kopi, ya, ya Pak. Kopi pas dituang jadi susu, nggak bisa, nggak ada logikanya, nggak bisa gitu. Ya. Yang ada kalau itu kopi, maka yang keluar pasti kopi. Mohon maaf, kalau yang keluar dari mulutnya adalah kebun binatang, maka sudah dipastikan isinya adalah kebun binatang, taman safari. Ya, nah itu betul-betul harus dijaga. Kalau orang mau apapun diupayakan jangan sampai keluar kata-kata kotor. Kenapa? Karena itu mencerminkan apa yang ada di
Nah makanya tadi ulama ngajarinnya para mursyid zikir yang banyak. La ilaha illallah 5.000, sholawat 10.000. Nah, itu tujuannya untuk itu. Qaul sabit biar bertahan. Maksudnya, nah itu yang saya diawali dari bercanda, diawali dari kepengen perhatian, kalau orang dibilang wah memang gitu, lucu gitu, ya, atau lucu-lucu bukan, ya, nah iya terus jangan, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi itu ya. Jadi kembali password kita agar selamat nanti itu cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau punya itu, insya Allah selamat. Ya, meskipun modalnya cuma itu doang, ya, nggak punya modal yang lain. Yes, mahal itu. Ya, mahal, nggak sembarang orang punya. Waqad ansyadu fi ahli kubur, dan sungguh telah melantunkan kepada penduduk kuburan. Jadi dilantunkan kepada orang yang berada di dalam kuburan itu ada syair tif bil quburi wa qul ala sahatiha. Berdirilah, berhentilah di kuburan dan katakan pada halamannya, sahahnya, man minkumul maghrur fi zulmatiha. Siapa di antara kalian yang diselimuti oleh kegelapan kuburan? Wa manil mukarram minkum fi qa'riha. Dan siapa di antara kalian yang dimuliakan ya, di dalamnya? Wa qad zaqa burdal amni min rawatiha. Dan sungguh telah merasakan ya nikmatnya burdah itu maksudnya enak, nyaman, dingin ya. Burdal amni min rawatiha, dari keindahannya. Jadi kuburan itu sudah raudhah, sudah taman. Makanya doa kita kan apa doa dalam kuburan itu? Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jinan wala taj'al qabraha raudhatan min riyadil niran. Ya, jadikanlah kuburannya itu taman dari taman surga. Ya, jangan jadikan kuburannya itu taman dari taman neraka. Karena dia udah tadi di tengah-tengah itu antara dunia dengan akhirat udah kelihatan. Ya. Ya. Hah? Di tengah sini ya. Bisa Pak. Makanya nanti Allah bisa kalau nggak percaya coba ini aja lah. Ntar ceritain ke saya lah. Iya kabarin. Ji, bener Ji. Iya. Bentar dulu Pak. Iya. Itu kabarnya Pak. Orang yang meninggal itu setiap malam Jumat pulang itu dikasih dispensasi untuk nengok rumahnya. Iya, itu pulang dia. Benar, makanya bapak pulang saya pulang dari mana? Ceritain ke saya. Pas malam Jumat gitu disuruh pulang, mampir dulu ke rumah saudara di. Iya, Ji beneran Ji. Gitu. Ini ada nih, gitu. Ya. Jadi sekali lagi ini seru juga sih. Jadi kita itu kan coba lihat Allah itu Pak dalam hadis qudsinya cerita kalau Allah setiap malam itu turun ke bumi. Gitu.
Kata Allah itu, ayo siapa yang mau minta maaf, saya maafin. Siapa yang mau minta, aku kabulin. Itu tiap malam itu. Ya. Nah yang jadi masalah, kenapa kita nggak mampu merasa itu? Itu masalahnya. Kita nggak merasa tuh, ya. Kita nggak tahu bahwa Allah itu membuka hidangan yang demikian lebar, demikian luas untuk siapa saja. Ayo, yang tadi pagi, yang tadi siang melakukan kesalahan datang kemari minta maaf. Itu tiap malam itu. Cuma kenapa kita nggak tahu tuh, nggak berenung. Ya, terlebih di Ramadan ini. Jadi makanya cerita Lailatul Qadar, Allah turun, malaikat turun, itu bukan Lailatul Qadar doang. Semua malam Allah turun. Ya bukan dalam arti yang turun, yang nggak begitu juga maksud. Tapi ini ingin menegaskan bahwa di setiap malam itu Allah selalu membuka hidangan. Nah inilah yang dibilang oleh para ulama, itu mereka dikasih apa? Kalau sudah malam hari itu mereka semua bangun dan ada undangannya, Pak. Yang nggak punya undangan nggak bisa datang. Gitu. Jadi seolah-olah ini untuk evaluasi diri kita, ya, nampak diri kita sendiri. Kalau malam kagak bangun, kagak tahajud, berarti kagak diundang. Hah? Undangannya, ngambilnya. Nah itu ngambilnya berarti bagaimana cara ngambil undangannya? Bersihin hatinya dari kotoran-kotoran akhliyah. Gitu. Jadi cara ngambilnya itu harus membersihkan berbagai macam kotoran. Karena yang kemarin sering kita katakan bahwa orang mukmin itu diupayakan bisa apa? Sensitif. Hah? Iya, bukan kuotanya habis. Jadi karena memang udah bangetan tebel, gitu. Jadi udah enggak enggak sensitif, enggak. Undangannya elektron, makanya dia pas online gitu, online gitu. Cuma yang lain dulu yang muncul, gitu. Jadi pas undangan ini muncul langsung slide gitu, langsung dibuang. Karena ada yang karena ada yang menurutnya lebih penting, gitu. Ya. Makanya kemarin kalau ingat di sini ada ya, orang syekh itu ketika malam hari dia tidak tahajud, bangun subuh nangis menggaung-gaung berarti. Karena menurutnya nggak dapat undangan. Gitu. Kita mau diundang emang diundang. Cuman dia itu tadi orang ngerasa nggak penting. Gitu. Ya. Jadi disitulah bahwa apa? Allah itu selalu ya turun dan kita ini kemarin itu sensitivitas kita ada atau enggak, itu masalahnya. Ketika sensitivitas kita nggak ada, udah nggak terabaikan semua. Itulah yang dimaksud dengan nauzubillah, yang dimaksud dengan kufur. Kufur itu artinya apa? Tertutup. Orang kafir mau disuruh apa untuk ibadah nggak bakal didengar. Kenapa? Karena tertutup, nggak bisa. Jadi bagaimana agar tidak tertutup? Ya itu disuruh ibadah. Kemarin kita bilang mujahadatul nafas, berat, ngantuk, bangun, paksain. Gitu. Ya.
Disitulah nanti ada kesabaran, disitulah nanti ada keridhaan, disitulah nanti ada keikhlasan, disitulah nanti ada berbagai macam sifat-sifat. Nah gitu. Jadi sensitifnya hilang tuh. Ya. Orang di dalam kuburan pun sama. Gitu. Ketika dia di dalam kuburan mendapatkan siksa itu, teriakannya Pak. Dalam hadis itu menakutkan itu. Kalau kayak kita mau diguburin gimana nggak teriak? Cuman kita nggak mendengar itu. Kenapa? Ya, karena sensitivitasnya nggak ada. Makanya Nabi ketika jalan melalui dua kuburan berhenti dari itu, langsung nanam pohon tuh di situ tuh. Yang ini kata Nabi, ya ada kesalahan di pipis, pipisnya nggak bersih. Hah? Jadi pipisnya nggak bersih, sholat pakai pakaian yang najis. Ya, yang ini ya hidupnya ya suka namimah, suka ghibah, gitu. Nah ini Rasulullah mendengar itu tahu. Kenapa? Karena sensitivitasnya tinggi. Gitu. Nah kita bukan belum kayaknya orang-orangnya. Ya. Itu, tapi jangan juga kita bilang, bukan berarti kita nggak tahu terus kita bilang nggak ada. Ya. Hah? Jadi jangan kita bilang karena kita nggak dengar lalu kita bilang nggak ada lagi Rasulullah. Nggak ada. Ada. Gitu. Orang-orang yang Allah beri ya keistimewaan. Gitu. Ya. Makanya orang-orang Barat itu kan punya Superman, punya apa? Spiderman, Batman, itu tuh ya sepertinya dia punya, kan dia bisa mendengar, gitu. Ya, jadi sensitivitasnya bahkan hewan-hewan itu dikabarkan bisa mendengar juga, gitu. Sensitivitas mereka berbeda dengan telinga kita yang oleh Allah frekuensinya hanya terbatas kepada sekian, dan itu merupakan kenikmatan juga buat kita ketika kita nggak tahu tuh, nah coba kalau nggak dengar hebat, nggak tidur iya, jadi nggak tahu itu juga merupakan apa? Nikmat. Iya. Nah gitu. Udah nggak tahu aja dah. Kayak jangan kepo baik, kalau kepo boleh kepo. Oke. Ya. Jadi kata ada syair bilang, ya, siapa di antara kalian yang dimuliakan? Siapa di antara kalian yang penuh dengan kegelapan? Ya. Amma sukunu lidhil uyuni fawahidun. Ya. Adapun ketenangan bagi orang yang memiliki mata, bagi orang yang memiliki pandangan itu fawahidun adalah satu. Wala yastabinul fadlu fi darajatiha. Tidak akan menjadi jelas keutamaan ya di dalam tingkatannya. Lau jawabuka la akhbaruka bi aksunin. Seandainya mereka mampu menjawabmu, mereka pasti akan memberitakan kepadamu dengan berbagai macam lisan. Tasiful haqa'iqah, dia akan mencirikan, menjelaskan kenyataan-kenyataan ba'du yang setelahnya min halatiha, dari keadaan-keadaannya. Jadi orang-orang itu ya akan menceritakan ke kita sebetulnya, gitu. Ya, bagaimana kondisi mereka itu. Cuman karena kita tadi sensitivitasnya nggak sampai, akhirnya kita diajarinnya yang mudah-mudah aja udah.
Kalau masuk kuburan, salam. Hah? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Itu ada itu. Kenapa? Karena mereka mendengar apa yang kita ucapkan, dan sayangnya nggak semua dari kita mendengar apa yang mereka ceritakan. Gitu. Makanya kita nggak usah dengar, kita cukup salam. Nggak? Kalau dijawab. Iya. Kalau dijawab kabur ya. Ya Allah. Boleh kalau. Ji, sini Ji. Dasar. Itulah Pak. Jadi memang alam gaib dengan alam kita enggak ketemu Pak. Ya, alam gaib bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat mereka. Gitu. Mereka melihat kita nggak takut. Iya. Kita takut itu kenapa? Karena takut kita itu sudah ditanam dari orang-orang tua kita dulu. Iya, karena gambaran kita itu jin, setan itu menakutkan. Iya, tapi untuk saya di Mesir itu nggak ada cerita menakutkan begitu, nggak ada. Jin-jin itu, setan-setan, coba lihat jinnya jin Aladin, coba. Orang malah pengen punya kan? Hah? Oh iya, semua jin giginya, masya Allah. Gitu. Menakutkan karena itu yang dibuat oleh orang-orang kita sendiri, makanya kearifan lokal yang membuat itu. Tujuannya adalah agar kita, ya memang orang tua kita ada positifnya juga, gitu. Jangan dekat dengan mereka. Gitu. Ya, tapi meskipun kita dibilang jangan dekat dengan mereka, tetap dia melakukan perlakuan mereka. Iya kan? Kita nih sama orang tua yang jangan ada setan itu di situ. Gitu. Angker, jangan lewat situ, misalnya gitu. Tapi perilaku kita perilaku setan kan? Padahal maksudnya itu tuh jangan sampai kita melakukan apa yang dilakukan oleh setan kan gitu. Cuman sayangnya itu terhenti sampai situ doang. Terhenti sampai sesuatu yang menakutkan jangan sampai kita ketemu. Gitu. Nah, kasih sajen jangan jadi setan bisa lah. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang menakutkan itu karena doktrinan kita. Gitu. Jadi akhirnya takut lewat kuburan, takut gitu. Iseng gitu. Di rumah dewekan iseng gitu. Padahal arti kata iseng kan melakukan sesuatu yang nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain, iseng gua kayak gitu. Padahal iseng di situ takut. Ya. Allah alam besar. Sekarang udah nggak banyak yang kuburan, udah mulai banyak mendatang. Iya, makanya saya bilang tadi itu lambat laun karena tadi tradisi itu dihilangkan, akhirnya hilang. Iya. Sekarang mengungsi ke kuburan. Bisa jadi karena emang kuburan yang aman, baru tahu dia kuburan tempat yang aman. Kalau salahnya nih, kubur kakinya nih, ada yang ngomong, ya, di mana pojokan, kuburan itu loh, ngomong. Emang dia tahu, dia melihat. Makanya saya bilang tadi, ketika mereka diizinkan, bahasanya dikasih dispensasi untuk pulang setiap malam Jumat itu, untuk melihat apa yang dilakukan oleh keturunannya di malam Jumat itu. Gitu. Makanya oleh ulama-ulama kita malam Jumat itu kita dianjurin baca Yasin di rumah. Iya, bukan malam Jumatan nyajen. Hah? Ya pagi. Apanya?
pagi ya pahalanya ini gitu. Hadisnya gitu. Mengoreksi, menggauli istri. Oh itu hadisnya belum tentu tuh hadisnya doif, itu hadisnya buat anak tatang itu kali. Hadis bagus gitu. Hadis bagus dari mana? Sahih enggak itu hadisnya? Masa menggauli istri malam Jumat siang banget? Pagi hari Jumat. Ya Allah capek bingung, lagi pagi kan mau kerja ya. Iya. Kesian kan nggak Indonesia cuma hari Jumat doang, nggak ada hari lain. Mahal. Sayang amat itu ngeluarin duit tiap hari. Buat ini cuma bilang mau yang Jumat doang. Ya, saya mendengar hadis yang menggauli istri malam Jumat itu atau di pagi Jumat itu kategorinya tidak sampai ke bahkan ke hasan, nggak sampai gitu. Malam Jumat sih dan orang halal gitu. Lah iya dia sunnah rasul halal. Ya sekarang kan kalau sesuatu kita kan cerita, kalau cerita hukum orang yang melakukan wajib maka dia akan mendapatkan pahala terhindar dari dosa kan gitu. Nah sekarang kita melakukan hubungan dengan istri kan kita sedang menghindari dosa tuh. Berarti dapat pahala. Masa udah pahala cuma Jumat doang? Lemah sih. Jangan Pak. Enggak, jadi wah, lagi menceritain mayat pulang malam Jumat itu situ-situ kan. Dan mayat ya mereka yang meninggal itu setiap malam Jumat mereka pulang. Tujuannya apa? Lihat keluarganya. Apa sejarah lagi gaplek lagi. Lihatin bapak. Nah, iya. Bocah katanya lagunya katanya kan. Iya. Dilihatin gue. Aduh. Nah itu ya. Jadi dia sebetulnya akan menceritakan kondisi dia. Hanya memang permasalahannya kita yang nggak bisa mendengar. Itu. Ya. Ulang lagi terbilang saya. Cerita anda, Ustaz, bener Ustaz gitu. Kata saya, apaan sih? Gak denger Ustaz. Hari Jumat, udah datang Ustaz. Allah. Nah, kalau saya duluan saya begitu ya. Aduh ya Allah, astagfirullah. Ammal muti'u fanazilun fi rawdatin. Jadi orang yang tadi dalam kondisi enggak nyaman, mendapatkan laknat, mendapatkan siksa, itu dia pengennya ampun teriak-teriak itu di kuburan. Karena ya. Dan kita nggak tahu kayak apa itu, apakah emang dia di atas kata wanita tadi, ataukah ada dimensi lain, Allah a'lam bishawab. Tapi yang jelas bisa kita bayangkan kalau lahan itu udah ditutup, duduknya kalau bisa nggak bisa duduk kan di lahan itu. Tapi ada malaikat datang ya bertanya ya ke dia itu gimana, Allah alam bishawab. Itu namanya gaib ya. Dan kita tahu dari mana? Kita tahu karena ada kisah dari Rasul. Dan itu datang dari Rasul harus kita benarkan. Disitulah fungsi iman. Ya, fungsi iman di situ. Ammal muti'u, adapun orang yang taat fanazilun fi rawdatin.
maka dia akan bertempat di taman. Yufdi ila ma syaa min dawhatiha. Dia akan pergi kemana saja yang dia mau, ya, dari jembarnya, ya, taman itu. Ya. Ya, orang kalau yang meninggalnya soleh masuk ke dalam, ya. Makanya disitulah mayat itu ketika orang telah meninggal oleh Rasul itu disuruh disegerakan, jangan dilamain. Dia udah teriak itu. Yes, pengen buru-buru. Ya. Kalau yang kafir, nauzubillah min dzalik, ya, maka dia udah, jangan dimasukin, jangan. Ya. Iya. Kalau yang baik udah bagus buru-buru, cepetan anterin. Ya. Sedangkan wal mujrimu taghi biha mutaqallibun fi hufratin. Ya. Orang yang mujrim, kriminal, melakukan kriminal atau orang yang menyimpang, menyeleweng. Biha mutaqallibun fi hufratin, maka dia akan dibalikkan, ya, dalam lubang. Ya. Jadi yang tadinya raudhah, awalnya taman, maka orang yang itu akan terbalik, ya. Bukan taman jadinya. Ya. Sesuatu yang menakutkan, menyeramkan. Ya'wi ila hayatiha, akan didatangi oleh apa? Oleh ular-ular itu. Ya, digrogotin, dimakanin. Ya. Wa aqarib, apa? Akrob itu skorpion, kalajengking. Tas'a ilaihi, ya, itu jalan menuju dia. Faruhuhu fi syiddatit ta'zib min ladagatiha, maka ruh dia itu berada dalam, ya, keadaan yang sangat menyakitkan dari sengatan aqarib tadi, dari sengatan hayya, sengatan ular dan sengatan kalajengking. Nggak nyaman udah. Itu jadi artinya tetap alam kubur itu, nanti alam barzakh itu gambaran dari apakah dia penduduk surga atau neraka, itu udah kelihatan gambarannya di situ sudah mulai. Sebetulnya di dunia pun begitu, Pak. Makanya nanti kalau orang arif billah, orang yang kenal Allah, dia katakan surga itu ada dua, gitu. Di dunia pun sudah merasakan surga, gitu. Ya. Nanti, ya, merasakan surga di dunia itu artinya segala kebutuhannya terpenuhi. Dia akan apa? Selalu bersyukur. Orang yang bersyukur itu kan selalu terpenuhi kebutuhannya. Jadi apapun yang dia butuhkan itu ada, gitu. Atau bahkan ketika dia minta nggak ada, tapi dia tetap bersyukur, kan? Itu kan udah surga. Jadi yang kita bayangkan surga itu bukan hanya sekedar gambaran surga itu orang duitnya banyak, segalanya. Orang yang duitnya banyak belum tentu tenang, gitu. Makanya nanti ada definisi senang dengan bahagia. Kesenangan itu bisa dicari, bisa dibeli, tapi kebahagiaan itu nggak bisa dicari dan nggak bisa dibeli. Nah, itu maksudnya surganya itu. Ya. Jadi nyari senang bisa, gitu. Kesenangan bisa dicari, bisa dibeli, tapi kebahagiaan itu belum tentu bisa dicari dan belum tentu bisa dibeli, nggak bisa dibeli. Gitu. Nah, jadi maksudnya surga di dunia itu lebih kepada segala sesuatunya itu sudah Allah saja. Maka ungkapan mereka itu uridu alla urid, saya menginginkan sesuatu yang tidak saya inginkan.
Saya kepingin sesuatu yang diinginkan oleh Allah aja. Kan di surga begitu ceritanya. Karena keinginan kita itu lebih kepada keinginan apa? Syahwat. Meskipun itu berbaju maslahat, tapi di balik itu ada syahwat kita. Di balik itu ada nafsu angkara murkanya. Entah itu ria, entah itu ujub, entah itu takabur. Apalagi? Maka mereka ini orang-orang yang tadi dibilang surga itu di dunia tuh, akhirnya mereka karena keinginannya adalah keinginan Tuhan, keinginannya adalah keinginan Allah, maka selalu terrealisasi, karena keinginannya keinginan Allah. Ya, kalau kita kan keinginannya keinginan nafsu nih. Waduh, pengen durian, datang ke sana kan? Iya. Coba itu. Iya, sekali itu orang nafsu. Gitu. Tapi kalau orang yang soleh tadi, pengen durian, atau orang datang ke rumahnya. Kalau ada nggak jaket, udah mau tidur tadi. Iya. Ya itulah makanya gitu ya. Itu artinya ya mungkin gambarannya begitu secara umumnya. Begitupun sama dengan neraka. Nauzubillah kita di rumah mobil berantem kalau berhenti sama anak berantem sama tetangga berantem. Kalau bukan neraka mana lagi? Nah iya kan? Kasih capek, kemarin nggak ada tempat dia. Kalau di tidurnya di masjid. Tidur di masjid ya, iya. Kasihan teman-teman. Paling nggak di mobil kan. Iya, coba kalau dia berdamai dengan semua. Yang kemarin kita salamun hiya hatta matla'il fajr. Dengan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, sama tetangganya baik, senyum terus setiap hari. Itu kalau bukan surga apa namanya? Ya. Nah itu jadi di dunia pun sebetulnya sudah bisa kita rasakan surga neraka itu. Hanya nanti ketika masuk alam barzakh udah mulai itu. Udah nggak ada. Kalau di dunia masih ada tadi. Ketika kita nggak nyaman, ada nyamannya masih. Dari zona nyaman. Iya. Jadi ketika udah di dunia ini sekarang kita nggak nyaman nih, ntar ada nyaman, ntar ada nggak nyaman lagi, ada nyaman terus begitu. Pasti terus berganti terus. Gak mungkin enggak. Gitu. Maka untuk menyikapi itu kata orang-orang saleh itu bilangnya siap-siap terus. Jadi kalau misalnya senang, astagfirullah, siap-siap. Ya. Turunan nggak langsung senang, astagfirullah, siap-siap. Ntar ternyata. Jadi dia akan selalu berada di tengah, berupaya sebaik mungkin. Semua selalu dipersiapkan. Iya, iyalah. Sekarang hidup pasti akan mati. Selalu begitu. Tapi nanti sudah di alam barzakh, intensitasnya udah mulai lebih banyak. Jadi misal maksudnya kita dapat siksa, itu siksanya lebih. Kalau bisa di persentase, kalau di dunia tadi 50-50, maka nanti di dalam kubur itu bisa 80-20. Karena nanti di nerakanya itu udah 100%. Enggak nemu enak bisa. Gitu. Itu menunjuk kan ke surga juga kan. Siapa? Ya, kalau orang disiksa karena orang iman nih. Nah, ya kan makanya saya bilang siapa tadi ceritanya, orang yang beriman atau orang kafir.
Kalau orang kafir kan nggak ada. Orang kafir itu khalidina fiha. Iya. Orang beriman walaupun tidak tapi ujungnya Iya, tergantung. Itulah yang dibilang katanya ketika orang di dalam kubur masih bisa menerima doa dari kita. Ya, iya, paket gitu. oh Nah, itu. Ya. Nah, makanya paket yang paling nyaman ya kemarin kata Ibu Ghazali di kitab ini ya, bab awal kemarin adalah bacakan sholat semua tuh dapat sekuburan sekampung kuburan itu ya. Udah tenang ya. Oke. Jadi orang yang mujrim taghi ya, orang yang tadi kriminalis dan orang yang menyeleweng ketika hidup di dunia, maka dia akan disengat oleh apa? Oleh kalajengking dan ular. Ya, yang namanya togi anaknya, togi itu penyeleweng, orang yang menyimpang. Oke, ya jadi ini kehidupan di mana? Di alam kubur. Ya. Karena ini dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kita benarkan, gitu. Ya, menjerit pasti nggak mungkin enggak, gitu. Pasti. Karena sesuatu yang nggak nyaman, sesuatu yang nggak enak itu pasti kita menjerit. Gitu. Ya. Nah, kecuali memang kenikmatan yang kita dapat. Ketika kenikmatan yang kita dapat maka ya akan aman-aman aja. Gitu. Satu lagi waqala Malik bin Dinar. Malik bin Dinar berkata, "Marartu bil maqbarati fa ansha'tu aku." Malik bin Dinar melewati kuburan, kata beliau. Saya melewati kuburan lalu saya memulai untuk berkata, "Ataitul qubur fa nadaituha." Saya datang ke kuburan lalu saya memanggilnya. Fa'ainal mu'azzam wal muhtaqar. Siapa yang dibesarkan dan siapa yang dihinakan. Wa ainal mudhillu bisultanihi. Dan mana orang yang merendahkan ya, sebab kekuasaannya. Wa ainal muzakki idza maftakhar. Dan di mana orang yang berupaya untuk membersihkan diri. Ya, itulah satu kebanggaannya. Kata Malik bin Dinar, ya, orang sudah mati semua, kata dia, mana ini raja-raja yang dulu hidup di dunia sewenang-wenang? Bagaimana dengan kesewenang-wenangan yang dengan kekuasaan yang kamu miliki, kamu berlaku sewenang-wenang, nyaman nggak sekarang ini? Dan mana orang yang di dunianya berupaya untuk membersihkan dirinya, yang ketika di dunia seolah-olah kehidupannya berat, ternyata disinilah kebanggaanmu. Ke masjid 5 waktu, ada yang nggak baik, astagfirullah, ya. Si Anu, iya, aduh. Ya pokoknya dibilang muzaki itu maksudnya orang yang membersihkan diri itu. Ketika kita astagfirullahaladzim, maaf ya, gitu. Nah ini orang yang muzaki begini, kata siapa? Malik bin Dinar. Mana orang yang membersihkan diri, dia pasti akan bangga di sini. Mana orang yang di dunia berkuasa, ya, punya kekuasaan dan melakukan kesewenang-wenangan, apa yang kamu rasakan sekarang? Ya, apa yang kamu banggakan sekarang? Artinya ingin ingetin kita, ketika kita sekarang di dunia ini, apa yang kita miliki itu betul-betul menyelamatkan kita enggak? Yang seolah-olah kita punya kewenangan penuh untuk melakukan A dan ternyata kita berikan kewenangan itu
tidak sesuai dengan apa yang semestinya, maka paling tidak kamu akan mati tuh. Ya. Jadi bahasanya emang mau jadi pimpinan sampai mati. Ya. Emang mau jadi manajer sampai mati. Ntar pas udah nggak jadi manajer bagaimana? Kasarnya kan begitu. Ntar kalau udah pensiun bagaimana? Nah iya, karena ketika orang lagi berkuasa seolah-olah semuanya, lah udah kebanyakan kekuasaan mah. Lupa apa mau dari mana? Ya, jadi itu Pak. Ini peringatan buat kita. Ya, yang hidup ketika Anda memiliki sesuatu maka manfaatkan itu sebaik mungkin. Makanya hadis Nabi sangat singkat. Kata Nabi apa? Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah semau kamu. Terserah mau ngapain kek. Tapi ingat kamu pasti akan mati. Ya. Jadi kematian itu sebagai rem seharusnya. Kita nggak bisa hidup semau gue, mengikuti hawa nafsu, nggak pernah ada habisnya, nggak akan pernah ada ujungnya. Bahkan nauzubillah dari akan membawa kesengsaraan dan kecelakaan. Yes. Makanya mati itu kemarin pelajaran berharga. Mati itu udah peringatan yang paling ujung untuk dirinya. Diingetin kemarin kita bilang apa? Didehemin, udah dilirik, udah dipelototin, udah disentil, udah digebuk, masih kalau kerasa juga. Mati sekalian kan? Baru udah kerasa dia. Baru mati dah. Ya. Jangan kayak begitu kita. Ya. Jadi kita berharap agar kita artinya itu dengan begitu bagusnya. Itu tadi sensitivitas. Dengan isyarat tadi benar. Gitu. Jadi jangan astagfirullah mau mati baru astagfirullah. Iya astagfirullah. Ini kan ngerti kan? Mati. Ya kan? Udah nggak ada lagi media untuk mengingatkan dia. Enggak boleh. Ya ini. Ini orang bisa itu nenek moyang kan. Gitu. Ya. Oke, ya mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu mengerti isyarat-isyarat yang Allah tuntunkan kepada kita menuju jalannya. Amin ya rabbal alamin. Nakifullah walhamdulillah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.